Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Davina Azara, NRP 501724101 dari Departemen Teknik Geofisika dari kelas Kalkul 1 115. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai pengerjaan soal. Sekian, kita lihat penjelasan berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan pengerjaan mengenai pertama-tama soal pertama dulu. Soal pertama ialah integral batas dengan batas atas 4, batas bawah 1, terus mutlak 2x min 1 dx. Pertama-tama saya akan menuliskan fungsi nilai mutlaknya terlebih dahulu. X min 1 ini bisa jadi 2 min 2x min 1, terus di sini 2x min 1 biasa, ini min 2x min 1 untuk 2x min 1 kurang dari 0. Kalau yang bawah ini yang 2x min 1 normal itu untuk 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita coba 2x min 1 sama dengan 0, x nya sama dengan setengah. X sama dengan setengah ini titik potong grafik dengan sumbu x nya ini, yang sekaligus titik grafik nilai mutlak ini tadi. Lalu lanjut ke langkah kedua, batas integral. Itu tadi kan batas integralnya 1 sampai 4. Jadi yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan setengah, maka harusnya berlaku 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Terus berikutnya, seluruh interval 1 sampai 4 ini harus berada di kanan, x sama dengan setengah, yang berarti 2x min 1 mutlak 2x min 1 sama dengan 2x min 1 di seluruh interval. Nah, lalu kita next ke langkah selanjutnya untuk menemukan garis lurus. Garis lurusnya jadi y sama dengan 2x min 1. Nah, sekarang kita uji dari batas terendahnya dulu, x sama dengan 1. 2x min 1 jadi 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Terus x sama dengan 4. 2 kali 4 min 1 sama dengan 7. Oke deh. Nah, ini daerah. Jadi sekarang kita definisin daerahnya. Daerah yang dihitung itu tadi kita dapat alas bawahnya 1, terus alas atasnya
sama dengan 7, batas atasnya 7. Terus tingginya tadi itu 4 min 1 sama dengan 3. Jadi grafiknya kira-kira satu, 2, 3, 4. Tiga, 4, 7. Bentar, kita kira-kira juga kalau X sama dengan 2, jadi 4 min 1, 3, 2, 1, 2, 3. Ketemu 3. Oke. Nah, kalau X sama dengan 3, 5. Y-nya 5. Harusnya ini itu daerahnya. Nah, sekarang kita hitung luas dari bangun ini. Ini diidentifikasikan sebagai trapesium. Nah, luas trapesium itu sama dengan setengah sama dengan setengah kali 1 plus 7 kali 3, 8 bagi 2, 8 kali 3, 24 bagi 2, 12. Ini untuk pengerjaan nomor 1. Bentar, saya kasih nomor. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu fx dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 5. Jadi dari soal ini ditanya, itu yang ditanya pertama itu si f aksen x turunan pertama, terus yang ditanya kedua itu titik stasioner. Yang ketiga itu menanyakan max atau minimum relatifnya. Nah, sekarang kita kerjakan. Pertama itu pakai aturan pangkat yang kayak biasanya. Jadi dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 5 itu sama dengan f aksen x sama dengan 4x tuh, pangkat 4 min 1 3 plus 3 kali 2 6x pangkat 2. Di sini plus 0 karena 1 kali 5 5. Nah, 1 kurangi 0 1 kurangi 1 0 kan, jadi pangkat
5,0 sama dengan 0 gak ada, makanya konstantanya berhenti. Konstanta 5 ini udah gak ada. Nah, terus lanjut ke penentuan titik stasioner. Penentuan titik stasioner ini kita tentuin dari misal f dan x sama dengan 0. Nah, jadi 4x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini tuh selanjutnya bakal kita faktorkan. Difaktorkan jadi 2x kuadrat 2x plus 3 sama dengan 0. Maka dipisah jadi 2x kuadrat sama dengan 0. Di sini x sama dengan 0. Lalu 2x plus 3 sama dengan 0. Di sini x sama dengan minus 3 per 2. Lalu selanjutnya yang bakal kita lakuin adalah uji sifat titik stasioner. Stasioner. Nah, di sini tuh kita bakal menggunakan turunan kedua. Jadi turunan pertama f aksen x sama dengan 4x3 plus 6x kuadrat. Lalu f 2 aksen x sama dengan 12x kuadrat plus 12x. Nah, sekarang kita coba lihat kalau x sama dengan min 3 per 2. Jadi kita masukin f 2 aksen min 3 per 2 sama dengan 12 min 3 per 2 kuadrat plus 12 kali min 3 per 2. Ini terus lanjutnya ini tuh hasilnya 27 plus min 18 tadi, terus sama dengan 9. Nah, karena f2 aksen ini lebih besar dari 0, jadi minimum relatifnya itu di sini, di x sama dengan min 3 per 2. Lanjut, coba kita cari minimumnya tadi. Y ini pakai fx biasa yang tadi itu fx nya x pangkat 4 plus 2 x pangkat 3 plus 5. Masukin min 3 per 2, jadi min 3 per 2 pangkat 4 plus 2 kali min 3 per 2 pangkat 3 plus 5. Bentar. Sama dengan 1 per 16 plus 2 kali min 27 per 8 plus 5. Hasil akhirnya 53 per 16. Jadi dari sini ditemukan titik minimumnya itu sama dengan min 3 per 2 dan 53 per 16. Lalu kita sekarang langsung ke langkah selanjutnya.
uji di X sama dengan 0. F 2 aksen 0 sama dengan 12 kali 0 kuadrat plus 12 kali 0. Yang jelas hasilnya sama dengan 0. F 2 aksen 0 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang F aksen 0 sama dengan 0. Kita pakai keadaan yang tadi, yang 2x kuadrat, 2x plus 3 sama dengan 0. Kita langsung pakai pemfaktoran ini yang tadi dengan memasukkan enggak, langsung gini aja. Yang tadi itu hasilnya X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3/2. Nah, langkah selanjutnya itu bikin di mana ya? Di sini aja. Min 3/2 ini 0. Sesuai dengan ini. Nah, sekarang coba kita hitung. Kalau X sama dengan 1. Di sini hasilnya itu 10. Yang berarti ini positif. Terus sekarang X sama dengan min 1. 2 min 1 kuadrat 2 kali min 1 terus 3 0. Di sini hasilnya itu 2. Yang berarti ini plus juga. Jadi ini plus, ini plus. Nah, sekarang kita lanjut. Bentar. Kurang dari ini. Jadi X sama dengan min 2. 2 min 2 kuadrat. Sorry. Terus buka kurung 2 kali min 2 plus 3 sama 0. Di sini hasilnya itu minus 8. Ini minus. Jadi gini. Nah, selanjutnya kita buat grafiknya. Jadikan Y-nya itu Y yang tadi. Y-nya itu jadi F0 sama dengan pangkat 4 plus 2 kali 0 pangkat 3 plus 5. Yang dimana Y sama dengan 5. Ini tuh titik belok. Titik belok jika X-nya itu sama dengan 0. Di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5, yang dimana ini tuh berarti tidak terjadi max atau min. Jadinya titik beloknya itu harusnya karena tidak ada max atau minimum relatif, maka titik beloknya datar.
grafiknya. Bentar, susah menulisnya. Wait. Ini harusnya gini. Jadi sekian pengerjaan saya. Saya Naila Davina Azhara, NLP 50172410001 dari Teknik Geofisika. Izin pamit. Terima kasih, bye-bye.